tentang materi bahasa Arab kita ya, dan kita masuk pada materi al-ismul isyarah ya. Jadi isim isyarah ya. Atau artinya adalah kata penunjuk ya. Jadi dalam bahasa Indonesia ada kata penunjuk untuk jarak dekat ya, ini, kemudian ada penunjuk untuk jarak yang jauh, itu ya. Jadi kalau dalam bahasa Arab ada haza untuk jarak yang dekat, kemudian ada zalika untuk jarak yang jauh. Dan kata penunjuk ini juga bisa digunakan untuk menunjuk orang ya, dan juga untuk menunjuk benda ya. Nah, bedanya adalah kalau di dalam bahasa Arab ya, benda yang kita tunjuk ya, atau orang yang kita tunjuk itu berpengaruh ya terhadap bentuk dari isim isyarah yang kita gunakan. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia sama ya, cuma ada ini dan itu. Tapi kalau dalam bahasa Arab ada banyak bentuk, dia tergantung benda ya atau orang yang akan kita tunjuk. Jadi apakah berbentuk muzakkar ya atau berbentuk muannas ya, apakah laki-laki atau apakah perempuan, apakah bendanya itu mufrad ya tunggal, atau musanna ya bentuk dua, atau jamak lebih dari dua. Nah itu juga nanti akan berbeda ya bentuk isim isyarah yang akan kita gunakan. Nah sebelum melanjutkan tentang isim isyarah ya, saya mau menjelaskan ulang tentang bentuk isim ya, muzakkar dan muannas ya. Jadi salah satu ciri bahwa isim masuk kepada jenis muannas itu adalah cirinya dia berakhiran huruf ta marbutoh ya. Nah ini ta marbutoh seperti ini ya. Jadi kalau ada isim yang berakhiran huruf ta marbutoh, maka isim tersebut masuk ke dalam jenis muannas ya. Jadi misalnya contohnya di sini ya, judul pembahasan kita ada al-ismul isyarah. Jadi al-isyarah itu adalah muannas karena dan cirinya adalah dia berakhiran huruf ta marbutoh. Itu ya. Jadi sederhana aja. Salah satu cirinya adalah berakhiran huruf ta marbutoh. Maka bentuk isim tersebut adalah muannas. Atau misalkan contoh yang lain ya. Misalkan di sini ada sama di sini ya, yang kemarin udah saya bahas juga. Ada kata al-lughatu. Ya, jadi al-lughatu itu adalah muannas dan cirinya adalah dia berakhiran huruf ta marbutoh. Oke ya. Kemudian al-arabiyyah di sini juga jenisnya adalah muannas karena dia berakhiran huruf ta marbutoh. Nah, itu ciri ya sederhana dari bentuk muannas. Kemudian ta marbutoh ini juga bisa kita tambahkan ya untuk merubah satu isim dari muzakkar menjadi muannas. Dan ini untuk atau khusus untuk orang ya. Jadi misalkan ada kata tolibun ya. Di tolibun ini bentuknya adalah muzakkar ya, karena dia bersih dari huruf ta marbutoh di akhirnya. Ya, jadi tolibun itu artinya pelajar atau siswa dan jenisnya adalah muzakkar. Jadi seorang pelajar laki-laki. Nah, kemudian kita mau rubah ya kata tolibun yang bentuk muzakkar ini menjadi bentuk yang muannas, artinya pelajar perempuan. Maka kita bisa menambahkan huruf ta marbutoh di akhir kata tersebut. Jadi setelah huruf ba itu kita tambahkan huruf ta marbutoh. Maka bentuknya berubah menjadi tolibatun. Jadi tolibatun itu adalah siswi. Jadi kalau tolibun siswa, kalau tolibatun itu adalah siswi. Juga sama seperti misalnya ada tilmizun ya. Tilmizun itu juga artinya adalah siswa ya untuk laki-laki. Tilmizatun itu siswi ya, artinya pelajar perempuan. Jadi menambahkan huruf ta marbutoh di akhir. Jadi intinya berbicara tentang orang ya. Sama misalnya ustazun ya. Jadi ustazun itu artinya guru dan laki-laki ya. Jadi kalau kita mau rubah menjadi guru perempuan, maka kita menambahkan huruf ta marbutoh di akhir menjadi ustazatun ya. Jadi ustazun itu guru laki-laki, ustazah ya atau ustazatun itu artinya guru perempuan. Itu ya. Jadi berakhiran huruf ta marbutoh.
kemudian juga berikutnya ada berakhiran ta'nis ya. Jadi kalau tadi tak marbuto, kemudian yang berikutnya adalah tak ta'nis. Walaupun ini sifatnya tidak mutlak ya, jadi tidak semua yang berakhiran tak ta'nis itu adalah muannas. Tapi sebagian ya berakhiran huruf tak ta'nis itu juga adalah bentuk muannas. Dan biasanya bentuk jamak ya dari sesuatu yang muannas dan dia berakhiran tak marbutoh tadi, itu dia berubah menjadi tak ta'nis ya. Jadi misalnya tholibatun, ini kan bentuknya bentuk mufrad ya, jadi satu orang siswi. Jadi kalau dua orang siswi, dia berubah menjadi tholibatani ya, itu artinya dua orang siswi. Nah kalau dia jamak ya, artinya beberapa atau banyak siswi, maka bentuknya berubah lagi menjadi tholibatun ya. Jadi tholibatun, jadi dia berakhiran huruf ta ta'nis. Nah ini tholibatun, ini juga jelas bentuknya adalah muannas karena dia bentuk jamak dari tholibatun ya. Jadi bentuk mufradnya juga muannas berakhiran huruf ta marbutoh, dan bentuk jamaknya berakhiran dengan huruf ta ta'nis. Oke, kemudian juga ada, jadi misalkan kata bintun ya, ini bintun ini bentuknya mufrad ya, bentuk tunggal, tapi dia berakhiran huruf ta ta'nis ya. Jadi bintun itu artinya anak perempuan ya. Kemudian, nah kenapa tidak semua ta ta'nis itu muannas? Karena misalnya gini ya, ada di sini kata samaun ya, samaun itu artinya langit ya, dan dia bentuknya adalah muzakkar karena tidak ada akhiran tak marbutoh di akhir isimnya. Nah tapi bentuk jamak dari samaun itu adalah samawatun ya, dan dia berakhiran huruf tak marbutoh, tak ta'nis ya, maaf. Nah samawatun itu bentuknya bukan muannas ya, tapi dia muzakkar. Kenapa muzakkar? Karena ini adalah bentuk jamak dari sesuatu yang mufrad, dan mufradnya itu adalah bentuknya muzakkar. Jadi samaun bentuk mufradnya, kemudian samawatun itu adalah bentuk jamaknya ya, dan tetap saja jenisnya adalah jenis muzakkar, bukan jenis muannas. Itu ya kira-kira ya, jadi penjelasan singkat lah tentang muzakkar dan muannas ya. Perlu saya jelaskan karena memang akan berpengaruh terhadap isim isyarah yang akan kita gunakan. Oke, kita kembali ke materi utama kita tentang isim isyarah ya. Jadi kalau di dalam bahasa Arab itu berpengaruh ya, apakah muzakkar atau muannas, apakah dia mufrad, musanna atau jamak. Dan itu bedanya dengan bahasa Indonesia atau bahasa yang lain. Oke, di dalam buku materi teman-teman ya, jadi ditampilkan ayat ya, dan ada kata yang digarisbawahi dalam ayat itu, yaitu hadza ma kanaztum li anfusikum ya. Jadi ini adalah harta benda yang kalian kumpulkan untuk diri kalian sendiri ya. Jadi ada kata hadza ini untuk menunjuk sesuatu yang dekat ya. Oke, kemudian di sini ya, di sini sudah saya buatkan juga tabelnya ini supaya memudahkan teman-teman untuk coba memahami bahwa pertama ini untuk jarak yang dekat ya, kemudian ini untuk jarak yang jauh. Oke, kemudian masing-masing terbagi menjadi dua ya, ada bentuk muzakkar, ada bentuk muannas. Begitu juga di kata penunjuk jauh ya, ada muzakkar kemudian ada muannas. Nah kemudian di kolom sini ya ada bentuk mufrad, musanna, kemudian ada bentuk jamak. Oke, jadi untuk jarak dekat dan muzakkar adalah haza. Sementara untuk bentuk muannasnya adalah hazihi. Oke, kalau untuk jarak yang jauh dan dia adalah muzakkar, zalika. Dan untuk bentuk muannasnya adalah tilka. Ya. Jadi ada haza muzakkar, hazihi untuk muannas. Itu untuk jarak yang dekat. Kalau untuk jarak jauh ada zalika, kemudian ada tilka. Dan semuanya ini untuk bentuk yang mufrad. Ya, artinya untuk sesuatu yang tunggal. Kemudian ada untuk bentuk musanna. Ya. Jadi untuk bentuk musanna itu artinya kita menunjuk sesuatu yang dua ya.
yang bentuknya itu adalah 2 jumlahnya ya, dan itu hanya berlaku untuk jarak yang dekat. Sementara untuk jarak yang jauh bentuknya tidak berubah ya, tetap saja zalika. Jadi zalika untuk muzakkar, tilka untuk muannas. Apakah dia mufrad, musanna maupun jamak, tetap saja bentuknya adalah zalika dan tilka. Tapi kalau untuk jarak dekat dia ada berubah bentuk ya, khususnya bentuk untuk musanna. Jadi ada haza, kemudian ada hazihi, itu untuk bentuk mufrad. Kemudian musannanya ada hazani, kemudian ada hatani ya. Jadi ada haza, hazani, tapi kemudian untuk bentuk jamaknya dia kembali ke bentuk yang mufrad, yaitu haza. Begitu juga dengan bentuk muannas ya, ketika bentuknya jamak dia kembali ke bentuk yang mufrad. Jadi haza, hazani, haza, hazihi, haza, hatani, kemudian kembali ke hazihi. Itu untuk yang jarak dekat ya. Jadi yang berubah itu untuk yang jarak dekat, sementara untuk yang jarak jauh tidak ada perubahan. Apakah dia mufrad atau musanna atau jamak. Yang berbeda itu adalah muzakkar dan muannas. Oke, gitu ya. Sementara kemudian untuk dan ini kita bicara benda maupun orang ya. Tapi kalau bicaranya kita menunjuk orang ya, dan bentuknya adalah jamak, maka ada kata haula ya untuk jarak yang dekat, kemudian ada ulaika untuk jarak yang jauh. Jadi haula dan ulaika itu khusus ketika kita menunjuk orang ya, dan jumlahnya itu adalah banyak. Jadi kalau jumlahnya mufrad ya atau tunggal, tetap menggunakan kata hadza, hazihi, kemudian zalika dan tilka. Itu ya. Nah, kemudian di contoh ya, sekarang masuk ke contoh. Jadi misalkan ada kata qalamun ya di dalam bahasa Arab. Qalamun itu artinya pulpen ya, dan bentuknya adalah bentuk yang muzakkar. Ya, jadi kata penunjuk atau isim isyarah yang digunakan adalah hadza. Jadi hadza qalamun. Kenapa menggunakan hadza? Karena yang ditunjuk adalah bentuknya muzakkar. Kemudian ada hazihi kurrosatun. Ini ya, kurrosatun. Jadi kurrosatun itu muannas ya, dan cirinya adalah berakhiran huruf ta marbuthah. Jadi karena bentuknya muannas, maka isim isyarah yang digunakan adalah hazihi ya. Jadi bukan lagi hadza tapi hazihi, karena kurrosatun adalah muannas. Jadi hadza qalamun, hazihi kurrosatun ya. Tuh, kemudian sementara kalau untuk jarak jauhnya ya seperti ini ya. Jadi ada zalika qalamun, kemudian ada tilka kurrosatun. Ya, itu untuk jarak yang jauhnya. Jadi qalamun muzakkar menggunakan hadza atau zalika, kemudian kurrosatun itu adalah muannas menggunakan hazihi atau tilka. Dan itu untuk bentuk yang mufrad ya. Nah, sementara untuk bentuk yang muannas, jadi isim itu nanti berubah bentuknya ya. Jadi kalau misalkan mufradnya itu adalah qalamun, itu artinya adalah satu pulpen. Kalau 2 pulpen itu bentuknya berubah menjadi qalamani ya. Jadi qalamani. Ini artinya 2 pulpen. Kemudian ada kurrosatun, itu bentuk mufrad ya. Kalau bentuk musannanya berubah menjadi kurrosatani. Jadi ini bentuk mufrad, bentuk musanna dari kurrosatun ya. Kemudian ada bentuk jamak ya. Jadi bentuk jamak di sini ada aqlamun. Jadi qalamun, qalamani, aqlamun. Kemudian kurrosatun, kurrosatani, kurrosatun ya. Ini bentuk jamak dari kurrosatun. Nah, isim isyarahnya juga berubah menyesuaikan ya. Jadi kalau yang mau ditunjuk itu adalah bentuknya 2, maka isim isyarahnya menggunakan kata hazani untuk yang muzakkar. Kemudian hatani untuk sesuatu yang muannas. Ya, kemudian kalau bentuknya jamak ya, tadi sudah saya jelaskan, kembali ke bentuk mufrad ya. Jadi hadza aqlamun. Jadi ini adalah pulpen-pulpen ya. Kemudian ada hazihi
awsatun ya. Ini adalah buku-buku. Jadi yang berubah itu hanya untuk jenis yang dua ya, hadani kemudian ada hatani. Sementara untuk bentuk jamaknya dia kembali ke bentuk mufrad ya, hadza kemudian hadani. Nah, kecuali yang mau kita tunjuk itu adalah orang ya, maka bentuknya dia berubah menjadi haula untuk jarak yang dekat, kemudian ulaika untuk jarak yang jauh. Nah, di dalam buku ya ada beberapa ayat ya digunakan sebagai contoh. Misalnya ada hazihi naqatullahi ya. Jadi hazihi naqatullah. Jadi hazihi itu artinya untuk sesuatu yang dekat ya, dan untuk sesuatu yang muannas ya, hazihi. Jadi kenapa bentuknya muannas? Karena yang mau ditunjuk ya atau musyar ilaihnya itu adalah bentuknya muannas, yaitu naqatu. Ya. Jadi naqatu itu adalah muannas dan cirinya berakhir ta marbuto, maka isim isyarahnya menggunakan juga bentuk yang muannas. Kemudian di contoh yang ayat lain ada zalika yaumul wa'id ya. Zalika itu untuk menunjuk sesuatu yang jauh ya, dan bentuknya adalah muzakkar. Ini ya, jadi ada zalika. Nah, kenapa menggunakan bentuk muzakkar? Karena musyar ilaih ya, atau yang ditunjuk adalah juga sesuatu yang bentuknya muzakkar, yaitu kata yaum ya, atau yaumul wa'id. Maka menggunakan bentuk yang muzakkar. Kemudian berikutnya ada hadza zikrun ya. Zikrun ini jelas muzakkar ya, karena tidak diakhiri oleh ta marbutoh, maka isim isyarahnya juga menggunakan kata hadza. Kemudian ada tilka ayatul kitabi ya. Tilka ini untuk jarak jauh dan untuk bentuk yang muannas ya. Oke, kenapa? Karena sesuatu yang ditunjuk itu juga adalah bentuknya bentuk muannas. Ya, maka isim isyarahnya juga menggunakan bentuk muannas. Oke, seperti itu ya teman-teman semua. Mudah-mudahan bisa dipahami dan sebaiknya membuka buku ya sambil menonton video supaya lebih bisa paham lah ya tentang atau lebih paham penjelasan saya. Mungkin itu ya pembahasan atau penjelasan tentang isim isyarah ya, atau kata penunjuk. Jadi silakan teman-teman coba pahami dan silakan ditanyakan ya kalau masih ada yang kurang jelas atau yang belum paham. Oke, cukup sekian. Billahi fi sabilil haq wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.